Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita terlebih dahulu untuk beribadah singkat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jika jiwaku berdoa 1, 2, 3 ya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Oke, siapa yang memimpin doa? Angel, silakan pimpin doa. Mari kita bersama dalam doa. Puji dan syukur kepada Tuhan waktu yang baik dan sebentar akan melaksanakan proses kehidupan kami yang tujuannya mengajar kami memberkatinya agar kami berbuatnya bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh guru kami. Aktivitas kami terserahkan dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Dalam kasih setiamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat duduk. Nah, sebelum pada materi, Ibu akan mau mengabsen dulu. Angel Simanula, Hadir, Bu. Helmi Tobing, Hadir, Bu. Asri Dalia Siregar, Hadir, Bu. hadir ya. Sari Sinaga, Hadir, Bu. Windy Tarigan, Hadir, Bu. Juni, hadir dulu. Semua hadir kan? Hadir, Bu. Judul atau topik pembahasan kita pada hari ini adalah bertumbuh sebagai keluarga Kristen. Keluarga Allah. Oke, pada pembahasan kita kali ini Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah memahami makna bertumbuh. Yang kedua adalah memaknai arti berakar, bertumbuh, dan berbuah. Yang terakhir adalah pesan Alkitab dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Adik-adik sekalian, ada yang tahu nggak apa makna dari bertumbuh sebagai keluarga Allah? Ada yang tahu keluarga Allah itu apa? Keluarga Allah adalah keluarga yang mengatasnamakan yang Kristus sebagai kepala keluarganya dan yang melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak Allah. Oke, ada yang lain? Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga itu bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaati Tuhan. Baik. Nah, seperti apakah keluarga Allah itu? Adik-adik semua tahu nggak apa arti dari keluarga yang bahagia? Ada yang tahu? Enggak ya, tidak pernah berantem mungkin. Iya. Banyak keluarga-keluarga Kristen pada saat zaman ini menafsirkan atau mengartikan keluarga bahagia itu adalah keluarga yang tidak pernah ada masalah dalam kehidupannya. Ada juga yang keluarga yang merasa bahwa keluarga bahagia itu adalah keluarga yang dia tidak maksudnya dia berkecukupan gitu. Dia nggak kekurangan materi maupun dalam hal makanan yang dia makan, barang-barang yang dia perlukan itu serba kecukupan. Itu ada yang mengatakan itu adalah keluarga yang bahagia, seperti itu.
Nah, untuk memaknai bertumbuh sebagai keluarga Allah, kita akan membagikan kelompok terlebih dahulu untuk membahas apa itu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Model yang ibu pakai pada hari ini adalah model jigsaw, yaitu adik-adik semua akan ibu bagi kepada 3 kelompok dengan materi yang berbeda-beda, dan nanti adik-adik semua mendiskusikan, coba mengembangkan judul-judul yang telah ibu berikan tadi, seperti itu. Nah, ibu akan memberikan membagi kelompoknya. Ini ada 3 tema, ibu akan memberikan kelompoknya. Kelompok yang pertama dengan judul keluarga yang bertumbuh, ada si Sasa sama Asria. Yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah, kelompoknya itu Windy sama Juni. Yang ketiga, peran remaja dalam meningkatkan keluarga Allah, ada anggota kelompoknya ada Angel sama Helmi. Mengerti semua? Ngerti Bu. Udah tahu kan kelompoknya siapa? Udah Bu. Judul-judulnya udah tahu kan? Udah Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Nah, ibu akan memberikan waktu untuk kalian 15 menit untuk mendiskusikan apa saja hal-hal yang dapat kalian paparkan dalam judul-judul yang telah ibu berikan ini. Nanti kalian cari ayat Alkitab yang mendukung pernyataan kalian tersebut, terus paparkan butir-butir yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah, seperti itu. Coba didiskusikan lagi. Yang kelompok 1 bagaimana? Iya, nanti kembangkan menurut kelompok kalian keluarga yang bertumbuh itu seperti apa ya. Terus paparkan lagi apa hal-hal yang harus dilakukan oleh keluarga itu untuk menjadikannya keluarga Allah, seperti itu. Terus nanti paparkan juga apa yang menjadi dasar kebahagiaan orang Kristen tersebut dalam keluarga untuk menjadi keluarga Allah, seperti itu. Mengerti kan? Untuk kelompok 3, nanti cari ayat Alkitabnya ya kan. Bagaimana peran remaja dalam meningkatkan keluarga agar dapat menjadi keluarga Allah. Cari ayat Alkitab yang mendukung, seperti itu. Nah, bagi setiap kelompok untuk perwakilan yang memaparkan ke depan, dari mulai kelompok 1. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, di mana tema kami adalah keluarga yang bertumbuh. Keluarga Kristen sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan yang juga mengalami pertumbuhan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang bertumbuh haruslah berbeda dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dari diskusi kelompok kami menyimpulkan ada 2 hal yang harus dilakukan supaya keluarga Kristen dapat menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Yang pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati antar anggota keluarga agar dapat menciptakan suasana keluarga penuh damai. Yang kedua, berpegang kepada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga mendiskusikan apa yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga Kristen dalam ajaran Kristen, yaitu bahwa dasar kebahagiaan itu bukanlah hanya soal materi, tetapi sikap takut akan Tuhan. Buat apa mengumpulkan harta dunia siang dan malam, namun tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup keluarganya. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari kelompok 2. Di mana judul kami yaitu ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Hasil dari diskusi kami yaitu keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Keluarga yang berkenan kepada Allah dan keluarga yang berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Kita dapat membacanya dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Saya akan membaca Yohanes 15 ayat 1-8, yang dimana isinya adalah
pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari berakar, bertumbuh, dan berbuah. Yang pertama, berakar maksudnya menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Kedua, menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman kepada anggota keluarga. Yang kedua, bertumbuh. Keluarga bersikap kritis menolak nilai-nilai yang merusak kekristenan. Keluarga yang menyambut kehadiran Allah, keluarga yang mencari tuntunan Allah atau kebaktian keluarga, dan keluarga yang saling menopang antar keluarga. Selanjutnya berbuah, yaitu mencerminkan kasih, saling mengasihi satu sama lain, dorongan kasih untuk menemukan kelebihan atau bakat sebagai wujud mensyukuri karunia Tuhan. Sekian hasil dari diskusi kelompok 2. Terima kasih. Nah, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3, dipersilakan untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok 3. Baiklah, di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami, yang dimana topik kami yaitu peran serta remaja untuk meningkatkan keluarga agar dapat menjadi keluarga Allah. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa peran remaja untuk dapat meningkatkan keluarga agar dapat menjadi keluarga Allah adalah teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, bertumbuh ke arah kasih Kristus sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 15. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus 4 ayat 15. Yang dimana isinya yaitu, tetapi dengan teguh berpeganglah kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik. Nah, untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada hari ini, dipersilakan untuk perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan dan diskusikan kembali apakah yang menjadi kesimpulan dari tema kita, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dipersilakan untuk diskusi dulu. Baiklah, di sini kami perwakilan dari setiap kelompok telah menyimpulkan bahwasanya kesimpulan dari judul tema kita hari ini yaitu Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah, yaitu yang pertama, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus, yang artinya adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi kepada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, individu, dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Yang kedua yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah, berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Demikian kesimpulan yang bisa setiap kelompok simpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dulu. Oke, tadi kan udah
sampai pada kesimpulan dari setiap kelompok untuk menyimpulkan bertumbuh sebagai keluarga Allah itu yang seperti apa kan. Tadi ada kelompok 2 yang membahas tentang bertumbuh, yaitu yang dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8 seperti itu. Nah, ada ibu memberikan satu ini yaitu growth. GROWTH. G adalah go to God in daily prayer, artinya menghadap atau berkomunikasi dengan Allah setiap hari dengan cara berdoa. Nah, R, read God words every day, artinya membaca firman Tuhan setiap saat. Siapa di sini yang membaca firman Tuhan setiap saat? Coba. Baru tidur baca Alkitab, ketemu sama pacarnya baca Alkitab, ada? Enggak. Bangun tidurnya aku sama mau tidur. Iya, betul, bagus. Ada O, obey God by moment, artinya menaati Allah setiap saat. Yang selanjutnya ada W, witness for Christ, yang artinya memberi kesaksian tentang Yesus Kristus lewat kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya ada T, trust God every day of our life, artinya mempercayakan setiap detail dari kehidupan kita kepada Allah. Yang terakhir adalah Holy Spirit, yaitu membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memperdayakan kehidupan kita serta kesaksian kita sehari-hari seperti itu. Nah, adik-adik semua, tolong ini dihafalkan dan diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, untuk materi pada hari ini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, Ibu akan memberikan tugas bagi kita semua, yaitu membuat video bernyanyi keluarga Allah dan membacakan Efesus 4 ayat 15. Itu tugasnya ya. Ini tugasnya individu ya. Ya, Bu. Nanti diupload ke YouTube, nanti Ibu nilai, oke? Ya, Bu. Nanti linknya dikasih ke grup WhatsApp seperti biasa, oke? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Mengerti kan materi kita bertumbuh sebagai keluarga Allah pada hari ini? Mengerti semua kan? Mengerti, Bu. Growth ini udah paham kan? Udah, Bu. Baik. Untuk menutup pembelajaran kita, siapa yang mau menutup dalam doa? Oke, baik, Ibu akan menutupnya. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat segala berkat dan anugerah serta penyertaan yang Bapak berikan kepada kami hingga pada saat hari ini ya Bapak. Kami bisa berkumpul dan telah belajar tentang bagaimana bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kiranya Bapak yang memberkati setiap hati dan pikiran kami agar kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap keluarga kami ya Bapak, berkati juga kami mau pulang dari tempat ini. Terima kasih ya Bapak, melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Nah, sampai ini pertemuan kita hari ini. Kita ketemu kembali minggu depan. Shalom, selamat siang. Siang.